Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita kali ini insya Allah akan membahas materi PAI kelas 9 bagian ke-7 ya. Insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar sehingga bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang kita pelajari hari ini, terutama ya tentang bab qada dan qadar. Sebelum masuk materi hari ini, ada baiknya kita mengingat materi sebelumnya, karena materi qada dan qadar adalah termaktub dalam rukun iman. Kita mengingat rukun iman yang sebelumnya, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab Allah, 4. Iman kepada Rasul Allah, kelima iman pada hari kiamat, dan yang terakhir yang keenam yang akan kita pelajari hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar. Mungkin kalian pernah memikirkan kenapa kalian lahir dalam keadaan laki-laki, atau sebaliknya lahir dalam keadaan mempunyai jenis kelamin perempuan. Atau kalian mungkin pernah bertanya, kenapa kalian lahir dengan orang tua yang sekarang gitu. Kenapa saya lahir tidak menjadi anak presiden gitu loh. Nah, inilah pengertian atau makna qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang tadi disebutkan itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti qada secara bahasa adalah ketetapan, bisa juga ketentuan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara qadar berarti perwujudan dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari ketetapan tersebut. Qada dan qadar adalah dua istilah yang dalam Islam saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Qada merupakan rencana Allah yang akan terjadi, sementara qadar adalah keputusan atau perwujudan kenyataan dari Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya kita bahas contoh qada. Beberapa contoh yang akan kita bahas. 1. Kelahiran. Kapan kita lahir, di mana kita lahir, jenis kelamin kita apa, itu adalah qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua contohnya kematian gitu. Kemudian pergantian siang dan malam, termasuk perputaran bumi atau matahari. Itu semua merupakan contoh qada. Berikutnya adalah contoh qadar. Salah satunya adalah keberhasilan atau kegagalan. Kemudian kecerdasan, kepandaian, rezeki, pekerjaan, pendapatan, kejadian alam ataupun fisik gitu. Itu merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, anak-anak sekalian, qadar inilah yang biasa disebut dengan takdir. Takdir ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah takdir mubram, ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah. Jadi takdir ini tidak bisa diubah. Itu. Mana contohnya? Contohnya kelahiran, kematian, jenis kelamin, umur manusia. Kemudian jodoh juga merupakan takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih atau bisa diubah melalui usaha. Itu usaha, ikhtiar atau doa. Itu. Jadi ketika kita mempunyai kapasitas keilmuan yang serasa kurang, maka bisa diusahakan itu dengan ikhtiar dan doa. Maka insya Allah itu kekurangan itu akan berubah menjadi kecerdasan. Itu salah satu contoh takdir mu'allaq. Untuk yang terakhir, dalil tentang qada dan qadar. Dalil tentang qadar ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukuran. Jadi seluruh alam benda, seluruh alam semesta dan isinya itu sebelum ada, semuanya terlebih dahulu sudah ada ukuran dan sudah ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita sebagai makhluk semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang takdir mu'allaq ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, kita diwajibkan untuk berusaha mengubah keadaan kita sehingga dari yang asalnya tidak bisa kemudian menjadi bisa, dari yang asalnya kita pemalas menjadi rajin, dari yang asalnya kita tidak mampu berpikir dengan cepat, alhamdulillah dengan usaha, dengan ikhtiar itu kita bisa berpikir dengan cepat sehingga pelajaran-pelajaran bisa kita selesaikan dengan cepat. Beberapa hikmah yang kita dapat dari pembelajaran hari ini, salah satunya dengan kita beriman kepada qada dan qadar, maka akan menjauhkan diri dari sifat sombong atau putus asa, karena kita tahu semua ketetapan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada dalam posisi yang tidak baik, itu adalah ketetapan Allah. Kita tinggal mengembalikannya kepada Allah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya merupakan kekuatan Allah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua contohnya adalah melatih diri untuk bisa bersabar atau bersyukur. Itu. Kemudian dengan beriman kepada qada, hati kita akan menjadi lebih tenang. Bisa kita lihat bagaimana sikap orang yang beriman terhadap qada dan qadar. Salah satunya dia selalu bersyukur, kemudian rendah hati, selalu muncul rasa optimis dan tidak pernah putus asa. Bertawakal, menyerahkan diri masalah kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha, maka pasrahkan diri kita kepada Allah. Ketika sudah belajar, kita berkali-kali membaca berulang kali, tapi tetap kita mempunyai nilai yang tidak baik, maka kita serahkan itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, itulah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih, mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.